Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan percabangan di TypeScript. Percabangan kan ada macam-macam ya, ada if, ada switch. Nah, kita akan pelajari kali ini. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman ambil link untuk bahan materi kita. Saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, teman-teman ambil dan silakan teman-teman buka linknya di browser teman-teman. Kemudian teman-teman pilih brand untuk materi kita yaitu terkait percabangan. Ini ya, part 18 percabangan. Teman-teman pilih. Dan teman-teman tinggal clone spesifik branch ya. Nah, tentukan direktori yang teman-teman kehendaki. Saya akan menggunakan direktori C TypeScript tutorial 17 percabangan. Kita akan copy. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Git ya. Kita akan clone. Nah, seperti ini. Oke, saya akan masuk ke direktori C TypeScript tutorial. Kemudian kita lihat. Nah, sudah ada ya 17. Kita tinggal masuk ke direktori 17. Kemudian kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, sudah terbuka seperti ini. Nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini sudah ada Hello World ya. Kita coba dulu untuk menjalankan Hello World-nya untuk memastikan compiler kita berjalan. Oke. Nah, ini sudah keluar Hello World-nya ya. Sudah berjalan. Oke, percabangan yang pertama yang akan kita pelajari adalah if. If adalah pernyataan yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode di dalam if akan dilewatkan ya, akan dilewati. Nah, kita akan coba buat contoh sederhananya ya. Nah, pertama saya akan membuat sebuah variabel X di sini ya. Kemudian kita akan kasih dia number, kemudian kita kasih initial value-nya 10. Kemudian saya akan membuat sebuah let Y, kita akan isi dengan 20. Nah, percabangan, kata kuncinya, percabangan if, kata kuncinya adalah if seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan kondisi. Kondisinya kita akan coba misalkan X ini lebih besar daripada Y. Nah, jika syaratnya ini terpenuhi, maka saya akan mencetak X lebih besar dari Y. Seperti ini. Kita akan save. Kita coba jalankan ya. Oke. Lihat, ini tidak muncul ya. Nilai X-nya adalah 10. Nilai Y-nya adalah 20. Kalau misalkan ini kita balik ke sini, kemudian kita save, dan kita coba jalankan lagi. Lihat, sekarang muncul. Nah, berarti ketika nilainya di sini true, maka dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalam sebuah bloknya ya, sebuah scope bloknya. Tuh. Itu untuk contoh kita menggunakan if ya. Nah, kemudian if juga kita ada yang namanya pengecualiannya atau else-nya ya. Nah, kita sudah memiliki sini X 10, kemudian Y 20. Misalkan kita ambil ke sini yang lebih besar. Maka di sini kalau misalkan tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi else-nya. Misalkan ini tidak terpenuhi, kemudian di sini ada else, maka dia akan mengeksekusi untuk blok else-nya atau kecualinya. Nah, ini bisa kita coba ya. Kita coba save. Nah, ketika kita menggunakan nilai 10, apakah nilai 10 lebih besar daripada nilai 20? Hasilnya false, maka ini tidak akan dieksekusi. Dia akan masuk ke yang else-nya. Kita coba jalankan. Nah, harusnya dia X tidak lebih besar dari Y. Hasilnya X tidak lebih besar dari Y. Dia masuk ke perintah else. Itu kita menggunakan if else. Kemudian kita juga bisa menggunakan if else bersarang ya. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan, misalkan saya akan cek di sini jika nilai X lebih besar dari nilai Y. Nah, kita akan cek misalkan
X lebih besar daripada Y. Kemudian kita akan cek lagi dengan menggunakan else if. Nah, kita cek lagi nih, apakah nilai X kurang dari nilai Y. Nah, maka dia akan cetak X kurang dari Y. Kemudian yang terakhir adalah pengecualian ketika kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke yang else-nya. Tetapi ketika dia menemukan satu saja terpenuhi, maka dia akan mengabaikan perintah selanjutnya ya. Akan melewatkan perintah selanjutnya. Kita coba jalankan. Oke, X kurang dari Y. Dia menjalankan yang ini. Dan dia akan mengabaikan yang else-nya. Karena dia sudah mengeksekusi yang ini. Nah, ini perintah if, else if, dan else ya. Nah, kemudian di TypeScript juga mendukung operator ternary. Nah, operator ternary disimbolkan dengan tanda tanya dan titik dua untuk mengeksekusi salah satu dari dua ekspresi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, misalkan kita memiliki sebuah variabel yang sama ya, yang tadi. Nah, di sini kita coba cek X lebih besar dari Y. Ini untuk kondisinya ya. Kita gunakan tanda tanya untuk melakukan pengecekan apakah ini bahasanya. Apakah X lebih besar daripada Y? Jika iya, maka eksekusi ini. Intinya seperti itu ya. Kita taruh misalkan di bawah ya. Di sini. Nah, kemudian kita akan konsol di sini. X lebih besar daripada Y. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi titik duanya yang berada di belakang titik dua. Jadi cara membacanya, dia akan apakah, ini kan tanda tanya artinya bertanya ya, apakah nilai X lebih besar daripada nilai Y. Jika benar, dia akan eksekusi yang ini. Jika salah, dia akan mengeksekusi pengecualiannya. Ini ternary ya, kita coba jalankan. Nah, lihat X tidak lebih besar daripada Y. Dia mengeksekusi yang pengecualiannya. Nah, itu ternary. Kemudian TypeScript juga untuk percabangan ada yang namanya switch ya. Switch adalah pernyataan yang digunakan untuk mengeksekusi salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai tertentu atau ekspresi tertentu. Switch memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih rapih dan lebih mudah dibaca daripada menggunakan if else bersarang tadi ya. Nah, biasanya switch ini digunakan untuk pemilihan dari beberapa pilihan, mendapatkan pemilihan dari beberapa kondisi yang cukup banyak atau list kondisi ya. Nah, perintah dasarnya ada kata switch, kemudian ada ekspresinya apa yang mau dijadikan switch. Nah, kemudian kita akan cek dengan beberapa kondisi yang kita punya. Nah, misalkan kita langsung contoh ya. Kita mau mencetak sebuah hari di dalam satu minggu. Misalkan saya buat di sini sebuah switch. Nah, sebelum kita buat switch-nya, kita buat dulu variabelnya ya untuk deklarasinya. Kita akan membuat sebuah hari, misalkan sebuah string. Nah, kita isi dengan taruhlah Monday ya. Nah, Monday. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah switch untuk sebuah hari. Nah, kita buat scope jangkauannya untuk switch dari kurung awal buka sampai kurung awal tutup ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan buatkan cache. Nah, cache misalkan Monday, kemudian kita akan cek. Jadi Selasa, kemudian ini akan di break, kemudian kita akan Thursday, Rabu, kita akan tambahkan break lagi. Kemudian Wednesday, kita akan cetak Kamis, kemudian kita akan break. Nah, kemudian ini Jumat, ini kita break, kemudian kita tambahin lagi Friday, Sabtu kita akan break, kemudian Saturday, kita Minggu kita break, kemudian kita tambahin lagi satu lagi. Nah, Senin kita break, kemudian nah kita buatkan default tidak ada hari. Ini kalau misalkan tidak ada yang terpenuhi ya. Nah, ini kita buat untuk mengecek pilihan
dari beberapa yang list yang kita punya ya. Kayak misalkan ini hari di dalam seminggu. Maka ketika kita nanti jalankan, dia akan mencari mana yang paling pas. Nah, kita sekarang coba jalankan. Nah, dia menemukan Selasa. Berarti dia sampai sini ya. Kemudian dia akan break. Dia tidak melanjutkan ke proses selanjutnya sampai dia menemukan yang bernilai true. Oke, itu ya kita membuat sebuah contoh switch sederhana. Nah, misalkan kita juga bisa membuat contoh untuk switch untuk bulan ya. Nah, misalkan kita buat untuk bulan, kita buat variabel month. Misalkan kita buat bulannya adalah sebuah number, kita isi dengan 2 Februari ya, yang sering kita agak kalut Februari itu ya, ada 29, ada 28. Kita akan buat sebuah switch month, kita akan case 1, kemudian kita kasih case 3. Nah, ini untuk melihat dia ini angkanya 21 apa 31 ataupun 30 ya. Kemudian 7, kemudian 8, nah kemudian 10, 12. Nah, setelah ini kita akan cek bulan-bulan. Ini bukan bulan-bulan ya. Bulan ini 30 hari. 1 hari misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan break. Nah, setelahnya kita akan cek untuk 4, kemudian 6, kemudian 9, 11. Nah, ini yang jumlah harinya adalah 30 hari. Nah, kemudian kita tambahkan break. Nah, kita akan cek untuk yang 2 ya. Untuk yang 2 kita cache lagi. Cash untuk 2, nah, maka ini 28 hari. Ini kalau misalkan mau teman-teman ubah ya 28 atau 29, nanti teman-teman harus cek tahunnya karena kita inputnya hanya number bulan. Ini hanya untuk contoh sederhana aja ya. 28 atau 29. Ini aja ya. Jadi saya anggap ini kalau misalkan mau mencari kabisat, inputnya juga harus ada tahun ya. Nah, teman-teman tuh silahkan dicoba aja untuk tahun kabisatnya. Nah, kita tambahkan di sini break. Nah, kemudian kita akan tambahkan default. Nah, kita akan cek bulan ini tidak ada. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita sekarang coba jalankan. Nah, bulan ini 28 atau 29 hari. Dia masuk ke yang ini ya. Oke. Oke, untuk percabangan di TypeScript kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan if, kemudian if else, dan kemudian if else atau if bersarang. Kemudian kita juga bisa menggunakan ternary. Kemudian kita juga bisa menggunakan switch. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.